Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Selamat pagi Sobat Guntur FM, bertemu kembali bersama saya Tabi Krisna. Dan kali ini kita ketemuan di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter, edisi spesial sekali Sobat Guntur, 1 November 2020 ya. Wow, melalui bulan Oktober, aduh rasanya berat banget ya Sobat Guntur, karena kita masih nggak bisa kemana-mana, masih harus di rumah aja menghadapi pandemi COVID-19. Di 1 November kali ini semoga pandemi ini semakin mereda ya Sobat Guntur. Jangan lupa pesan ibu untuk tetap ada di rumah aja, kemudian gunakan masker kamu, kemudian jaga jarak, dan pastinya cuci tangan secara berkala Sobat Guntur FM. Tapi pagi hari ini kita nggak lagi ngomongin tentang pandemi COVID-19. Kami tahu kalian udah bosen banget ya ngedengerin tentang pandemi ini. Jadi kita beralih sedikit yuk, kita ngobrol tentang obat herbal. Wah, ini salah satu topik yang benar-benar menarik ya, karena banyak banget di luaran sana masyarakat yang sering sekali menggunakan obat herbal. Akan tetapi aman atau tidaknya? Mari kita tanyakan barengan sama narasumber kita yang udah ada di sini dari pagi ya. Ada Ibu Nyoman Yuni Astrini S.Pharm M.Pharm Kim gitu ya. Ini kayaknya gelarnya beda dari yang lain. Kalau biasanya kita di sini di tengah-tengah dokter biasanya ya. Ibu siapa nih panggilannya? Yuni, oke. Kalau dipanggil ibu kayaknya ketuaan deh. Gimana kalau kita panggil kakak aja ya? Kak Yuni, apa kabar? Baik, Tami. Baik ya. Tami sendiri gimana? Baik juga. Kebetulan baju kita senada, bunga-bunga ya. Semoga November ini juga berbunga ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, kita lagi ngomongin tentang obat herbal gitu kan. Sesuai dengan topik kita adalah obat herbal, bagaimanakah sikap kita? Nah, Kak Yuni, kalau ngomongin tentang obat herbal di luaran sana seperti yang sudah kami katakan tadi, banyak sekali masyarakat yang masih sampai saat ini percaya sekali sama yang namanya obat herbal gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa obat herbal yang kita nggak bisa benar-benar percaya ya, dalam artian ini obat herbal ini maksudnya seperti apa sih? Apa obat yang memang benar-benar dari tanaman alami atau memang obat yang katanya sih herbal? Gimana Kak Yuni? Iya. Jadi sebelum ke arah sana kita pertama harus tahu dulu ya pengertian dari obat herbal. Nah, obat herbal ini kan merupakan salah satu bagian dari obat tradisional. Tradisional itu kan artinya alami ya. Ya, kalau pengertiannya sih dia memang obat sediaan obat yang memang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang memang digunakan dia secara turun-temurun dari nenek moyang kita dan digunakan dalam bidang pengobatan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi itu pengertian dari obat tradisional. Nah, memang kita di Indonesia kan sangat bersyukur sekali ya, Tami ya. Kita mungkin ada sekitar di Indonesia ini ada sekitar ratusan hingga ribuan spesies tanaman yang bisa digunakan dalam bidang pengobatan. Nah, untuk obat herbal yang sekarang beredar di masyarakat, itu memang tidak semua bisa kita ketahui keamanannya. Betul. Nah, untuk meyakini keamanan dari suatu obat herbal, ada beberapa hal yang memang kita harus lihat, Tami. Yang pertama itu tentu kita harus tahu bahwa dia memang obat herbal. Nah, untuk kita tahu dia pasti obat herbal, pastikan dulu yang pertama, mungkin Tami juga sudah tahu yang namanya izin edar dari Badan POM. Nah, gitu. Oh ya, sebelumnya mungkin saya ingin tekankan dulu, Tami. Jadi di sini kan kita membicarakan tentang obat herbal, supaya juga masyarakat tahu obat herbal beda dengan suplemen herbal. Nah, kalau suplemen kan dia untuk melengkapi kebutuhan nutrisi ya. Dia mengandung vitamin, mineral, dan lain-lain. Nah, kalau obat herbal dia memang ada khasiat untuk pengobatannya. Pengobatan itu artinya kan untuk dalam berkaitan dengan penyakit ya. Nah, begitu. Jadi izin edar BPOM itu sangat penting ya, karena yang namanya obat kalau dia sudah memiliki izin edar, berarti dia sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan POM, gitu Tami.
Jadi kita lihat izin edarnya, kemudian ada masa kadaluarsa juga kita harus perhatikan. Nah, kalau dari BPOM tuh ada anjuran namanya klik gitu ya. K kemasannya, kemudian L adalah labelnya. Jadi pastikan kita membaca informasi yang ada pada label obat. Baik itu obat konvensional, obat herbal, perlakuannya sama Mbak Tami. Nah, kemudian ada yang namanya izin edar. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, izin edar. Jadi kalau izin edar BPOM itu, dia kalau memang obat herbal, dia ada izinnya tulisannya POM TR seperti itu. Itu artinya dia obat tradisional gitu. Kemudian yang terakhir adalah masa kadaluarsa. Nah, masa kadaluarsa ini tentu penting banget ya Mbak Tami ya. Kalau kita mau membeli obat, tentu kita lihat pasti dibolak-balik gitu ya. Karena kadaluarsa apa enggak gitu, masih bagus apa enggak gitu ya. Kalau enggak ada kadaluarsa berani enggak make? Kayaknya enggak berani ya, enggak yakin nih obat masih bagus atau enggak gitu. Ya itu sih yang utama yang harus kita perhatikan. Selain kita juga harus mempertimbangkan kondisi kesehatan kita sendiri. Kalau kitanya fit, maksudnya tidak ada kelainan penyakit atau kelainan gangguan fungsi organ, gangguan sistem dalam tubuh, itu kalau mau pakai herbal sebenarnya boleh aja. Tapi kalau kita mempunyai kondisi-kondisi khusus seperti gangguan fungsi organ, gangguan sistem dalam tubuh, kemudian ibu hamil, menyusui, itu harus lebih hati-hati dalam menggunakan obat herbal, gitu Mbak Tami. Ya. Tapi kalau ngomongin tentang obat herbal ya Mbak Iya. Yuni ya, ini obat herbal sebenarnya adalah obat yang tradisional gitu kan. Ini juga dianjurkan oleh dokter atau memang karena seperti sudah turun-temurun gitu kan, Iya. resepnya udah turun-temurun Tami. Jadi tahu dari mana obat itu? Ya dulu ibuku yang kasih tahu misalnya seperti itu. Atau memang diresepkan oleh dokter Mbak Yuni? Iya. Kalau obat herbal atau obat tradisional tuh ada tingkatannya Mbak Tami. Ada 3. Ada jamu. Jamu itu yang paling sederhana lah dari obat tradisional. Jadi memang yang namanya obat yang sudah dikelompokkan dalam jamu, dia memang harus ada riwayat penggunaannya dari nenek moyang. Itu secara turun-temurun dia memang terbukti memiliki khasiat. Begitu. Nah, setelah jamu ada yang namanya herbal terstandar. Herbal terstandar adalah tingkatan yang lebih tinggi dari obat tradisional, lebih tinggi dari jamu. Jadi kalau obat herbal terstandar itu dia sudah mengalami uji ilmiah, yaitu uji praklinis. Praklinis itu pengujian khasiat dan keamanan namun pada hewan. Nah, setelah itu ada lebih yang tinggi lagi yaitu fitofarmaka. Fitofarmaka itu sudah mengalami fase uji klinik. Jadi udah diujikan pada manusia, khasiat dan keamanannya pada manusia sudah dibuktikan. Nah, jadi mungkin kita sudah bisa lihat perbedaan antara ketiga obat tradisional itu ternyata ada tingkatannya. Nah, biasanya kalau untuk jamu memang kita kan gunakan secara turun-temurun ya, sudah dari ibu kita, nenek kita itu sudah duluan menggunakan, dan memang beliau-beliau atau masyarakat Indonesia mungkin sudah tahu khasiatnya, sudah merasakan. Namun sayangnya jamu ini biasanya belum tercatat ya, belum teruji keamanannya. Jadi mungkin ada yang mengalami efek samping seperti misalnya pusing, lemas, mual, muntah, tapi tidak tercatat gitu. Nah, untuk herbal terstandar dan fitofarmaka apalagi itu sudah ada khasiat dan keamanannya. Nah, biasanya kalau dokter itu meresepkan herbal yang termasuk dalam minimal herbal terstandar atau fitofarmaka gitu. Iya. Jadi ada ya, tergantung sama tingkatannya gitu ya, Iya. Mbak Yuni ya. Dokter juga bisa saja meresepkan. Bisa sih, jamu obat pun herbal, bisa, ya. jamu pun bisa. Kalau dokter iya. Bisa Tapi juga. sampai sejauh ini ya Mbak Yuni, Iya. gimana sih sebenarnya eksistensi dari obat herbal sendiri? Mbak Yuni kan di farmasi ya, di Iya, apotek benar. gitu kan. Udah tahu dong orang-orang nih pada carinya sebenarnya yang mana yang lebih dikenal masyarakat gitu. Sementara masyarakat Indonesia ya memang setahu Tami masih sampai saat ini percaya ya sama yang namanya obat herbal gitu. Benar. Yang namanya obat herbal pasti kan bahannya alami. Yang namanya alami pasti masyarakat meyakini dia pasti aman gitu kan. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa yang namanya obat ya itu pasti tidak 100% aman gitu. Jadi memang ada hal-hal yang harus kita lihat, harus kita pertimbangkan sebelum kita mengkonsumsi obat herbal gitu Mbak Tami. Nah,
tentu jika seperti yang saya bilang tadi, jika kita memiliki kondisi tertentu sebelum menggunakan obat herbal, sebaiknya kita konsultasikan dulu ke ahlinya, yaitu dokter ya, gitu Mbak Tami. Ya. Kalau masyarakat sih selama ini ke apotek misalnya, memang banyak juga yang mencari obat herbal ya. Kita bukannya anti obat herbal, enggak. Kita pasti mendukung ya penggunaan obat herbal, karena itu kan kekayaan Indonesia, iya, kekayaan budaya kita, itu kan kearifan lokal. Namun ada batasan-batasan di mana kita bisa memperjualbelikan dia secara bebas, atau kita harus menjualnya berdasarkan petunjuk atau resep dari dokter. Kalau memang sih obat tradisional kan dia sebenarnya dijual bebas ya. Tapi kalau dia diperuntukkan untuk penyakit tertentu, tentu kita lebih menganjurkan untuk ke dokter terlebih dahulu. Gitu. Oke, berarti bisa ditarik garis besarnya ketika orang mau membeli obat herbal, sebenarnya bisa saja tanpa resep dokter gitu ya. Bisa. Tapi lebih dianjurkan lagi jika menggunakan resep dokter. Iya, untuk kondisi tertentu. Untuk kondisi tertentu. Benar. Tapi jika misalnya satu orang gitu ya, atau beberapa orang yang mereka merasa memang lebih percaya terhadap obat herbal, akan tetapi misalnya nih, saya sakit diabetes dok, saya maunya obat herbal aja, saya nggak mau pakai yang obat yang sudah dianjurkan dokter gitu misalnya. Itu gimana sih? Bisa nggak sih Mbak Yuni kita ganti dengan obat herbal atau sebagai tambahannya obat herbal gitu? Bisa nggak sih? Kalau dari kami sih ya, dari profesi apoteker itu tentunya kalau memang untuk mengganti terapi dari dokter itu sama sekali tidak boleh. Kecuali dengan konsultasi dulu kepada dokter yang merawat pasien tersebut. Begitu Mbak Tami. Nah, jika pasien memang ingin menggunakan obat herbal, misal ke dokter nih bilang, saya ingin obat herbal. Ada kok fitofarmaka yang memang untuk penyakit diabetes. Ada, itu sudah ada. Dan dokter selama ini ada yang sudah meresepkan. Jadi nggak masalah Mbak Tami. Mau dia sebagai terapi utama atau dia sebagai terapi tambahan, itu bisa saja, tergantung dari kondisi dari pasien tersebut gitu Pak Tami. Jadi ada pertimbangan sendiri kan, kalau kita mau memberikan terapi ke pasien kan nggak boleh ya kalau apoteker ya, karena kan kalau dokter itu memberikan terapi pasti dia sudah melakukan anamnese, pemeriksaan penunjang dan lain sebagainya gitu. Itu pun kalau mau pakai obat herbal ataupun obat konvensional tetap harus mengontrol kondisinya, ya, tetap memeriksakan secara teratur ya kondisi kesehatannya ke dokter atau ke fasilitas kesehatan gitu. Kalau untuk misalnya untuk memelihara daya tahan tubuh misalnya, ya nggak masalah. Misal untuk gejala-gejala penyakit ringan, misalnya masuk angin, mungkin tahu ya, masuk angin, pegal linu kayak gitu, ya nggak masalah, boleh aja. Tapi untuk penyakit-penyakit kronis, penyakit yang degeneratif itu memang harus konsultasi terlebih dahulu pada dokter. Baru kita bisa memberikan obat, baik itu obat konvensional maupun obat herbal. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi fakta di lapangan ya Mbak Yuni. Beberapa kali kami buka situs-situs jual beli online gitu kan. Banyak di sana yang mencantumkan embel-embel obat herbal untuk obat herbal untuk meredakan apa gitu kan, atau untuk menanggulangi apa gitu. Itu sebenarnya gimana sih Mbak Yuni? Karena kadang ketika kita langsung datang ke apotek gitu kan, para apoteker atau yang lainnya pasti akan lebih detail untuk menanyakan kita. Tapi kalau dijual bebas di situs-situs online, kadang di Facebook atau sosial media lainnya, itu pasti lebih lebih mudah ya, lebih dimudahkan dalam segi akses, nggak ada nanya-nanya, ya kan, kita tinggal pesan lebih kemudian privasi ya. Transfer selesai gitu kan. Nah seperti ini gimana Mbak Yuni? Nah itulah, kita memang harus lebih bijak ya, lebih cermat sebelum menggunakan obat herbal. Nah untuk yang tadi Mbak Tami bilang online ya. Nah untuk obat herbal itu memang sebaiknya kita memperoleh obat harus memilih juga online-nya. Nah kalau pada marketplace umum seperti misalnya Mbak Tami, mungkin masyarakat juga udah tahu. Nah sebaiknya jika membeli obat jangan di marketplace umum seperti itu, online. Kalau ada apotek jejaring yang juga ada website online-nya, mungkin boleh ya. Pokoknya kalau kita mau membeli obat itu usahakan ada apotek
fisiknya gitu. Jangan hanya online aja gitu. Biasanya kalau yang saya tahu kalau kita beli online di apotek online gitu kan, biasanya kita diarahkan misalnya apotek yang jejaring yang sekarang terkenal ya. Misal kita klik di sana, kita pilih obatnya, biasanya kita diarahkan ke apotek yang terdekat dengan kita. Nah, misal kita di Singaraja, di mana ada apotek tersebut yang ada di Singaraja, kita diarahkan untuk membeli ke sana. Oh, ternyata obat ini ada di apotek A di kota kita gitu. Atau mungkin bisa diantarkan. Nah, tentu yang mengantarkan itu adalah orang yang sudah terlatih gitu. Jadi bisa memberikan penjelasan kepada orang yang membeli obat tersebut gitu Mbak Tami. Sedangkan kalau kita membelinya di marketplace umum tanpa penjelasan dari yang berkompeten, nah itu kan takutnya masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas gitu. Dan satu lagi Mbak Tami, kalau kita membeli obat apalagi dia online obatnya, nah walaupun dia memiliki izin edar, itu belum tentu asli loh Mbak. Iya, ada yang namanya obat palsu. Nah, obat palsu itu kemungkinan dia nggak ada izin edarnya atau ada, tapi palsu. Nah, bagaimana memastikan Mbak Tami? Kita bisa cek di website Badan POM. Jadi kita kalau mau beli obat, kita lihat nomor registernya, nomor izin edarnya, kita bisa cek di BPOM. Jadi bisa kita tahu obat itu asli atau tidak, gitu Mbak Tami. Dan untuk penggolongannya, untuk kita memastikan dia memang obat herbal atau enggak, jamu atau yang lain-lainnya, itu bisa kita juga cek di website Badan POM, gitu. Untuk memastikan bahwa obat itu memang asli, memang aman untuk kita gunakan. Ya. Iya benar sekali sih Mbak. Sekarang banyak sekali di marketplace yang tadi Mbak Yuni sudah sebutkan, Sobat Guntur FM, banyak sekali kami temui bahwa ini obat herbal gitu. Tapi kita tidak pernah tahu ya itu benar-benar obat herbal aman dikonsumsi atau tidak. Nah di sini deh kita bisa dapatin ya penjelasan resminya Sobat Guntur FM. Biar dikata juga kamu nggak salah pilih nanti ya kan, maunya sembuh malah jadinya makin parah ya Sobat Guntur. Oke, tapi kita kembali ngomongin tentang persepsi masyarakat gitu kan. Oh itu obat herbalnya mahal loh gitu. Misalnya harganya bisa dikatakan lumayan menguras kantong ya Mbak Yuni ya. Biasanya di persepsi masyarakat pun sama. Ketika harganya mahal maka kualitasnya juga bagus. Ini padahal dijual online gitu. Apakah menjamin Mbak Yuni ketika harga mahal gitu kan, obat herbal yang dijual mahal itu juga memiliki kualitas yang sama bagusnya dengan harganya? Oke, kalau harga mungkin itu tergantung ya dari bahan, proses produksi dan lain-lain. Yang kita lihat adalah yang utama adalah obat itu aman. Jadi harganya mau mahal atau gimana, mau ada yang lebih murah, boleh asalkan kita tahu secara jelas komposisi, kegunaan dan lain-lainnya seperti efek samping. Itu lebih penting Mbak Tami menurut saya dibandingkan harga. Kalau harga kan memang obat bervariasi sekali ya, karena kan ada proses produksinya, bahan bakunya seperti apa, kemudian pemasarannya itu kan semua mempengaruhi harga suatu obat ya. Itu volumenya juga mungkin mahal karena volumenya besar, mungkin karena kapsulnya ya 30 dengan 100 kan jelas mahal, yang 100 mungkin ya, mempengaruhi. Tapi di luar itu yang paling penting adalah kita pastikan dia aman. Kita pastikan dia memang asli obat herbal, pure dari tanaman, tidak ada bahan kimia tambahan lainnya, gitu Mbak Tami. Itu sih menurut saya. Jadi kalau masyarakat mungkin lebih penekanannya ke sana, lebih penekanan ke khasiat dan keamanan dari obat herbal itu sendiri, gitu Mbak Tami. Lebih fokus ke khasiat dan juga keamanannya ya, dari obat herbal itu sendiri. Tapi lagi-lagi banyak sekali masyarakat yang masih awam ya Mbak Yuni ya terkait dengan hal ini. Masih banyak yang asal gitu kan, aduh ya udah deh, udah online sekarang, apa-apa online, belinya online aja obat herbalnya. Padahal jika kalian mau lebih cermat lagi, mungkin bisa lebih dicari dulu ya, digali dulu informasinya, apakah benar ini obatnya aman, apakah fungsi dan khasiatnya juga bagus untuk tubuh, daripada asal beli aja. Benar gitu sekali Mbak Tami ya. Oke, tapi sejauh ini punya nggak sih Mbak Yuni pengalaman gitu kan, beberapa orang mungkin yang datang ke apotek untuk Mbak saya maunya obat herbal, pokoknya nggak mau obat yang lain, maunya obat herbal aja gitu, ada nggak sih? Ada sih, misal pasien orang nih datang untuk membeli, maaf ya misalnya obat kuat seperti itu yang memang kita tidak sediakan gitu. Dan memang
ternyata ketika saya cek di website BPOM, obat itu udah ditarik karena mengandung bahan kimia. Nah, terbayang nggak bahayanya kita gunakan obat yang harusnya kita obat itu ada efek tertentunya, malah kita gunakan secara sendiri ya, tanpa resep dari dokter. Itu kan takutnya ada efek sampingnya kalau kita gunakan secara terus-menerus gitu. Misalnya obat pegelinu, jamu gitu kan. Ternyata ada yang udah ditarik dari BPOM karena mengandung bahan kimia obat. Ya, selain izin edarnya memang palsu, ternyata ada yang bahaya itu mengandung bahan kimia. Itu kalau digunakan terus-menerus tanpa kontrol dari dokter, itu bisa malah mengganggu organ lain. Maunya kita efeknya cespleng, iya malah ngaruh ke organ yang lain, malah menyebabkan penyakit yang ya kita tidak harapkan ya. Gitu Mbak Tami. Oke, satu statement yang sangat menarik ya. Obat herbal yang mengandung bahan kimia gitu. Jadi obat herbal yang sebenarnya adalah pure obat herbal. Ya. Pure dari bahan alami. Benar itu sekali. Benar, benar ya, sekali Mbak Tami. Mbak Yuni ya. Kalau sudah mengandung bahan kimia sudah bukan herbal lagi. Oke. Jadi ketika BPOM mengeluarkan izin untuk mengeluarkan statement bahwa ini adalah obat herbal, berarti memang sudah tidak ada bahan kimia seharusnya di dalamnya. Tidak boleh ada. Ya. Oke. Jadi ini menarik ya Sobat Guntur FM. Mungkin ada kali di antara kalian yang merasa obat herbal ada campuran kimianya sedikit ya nggak masalah, yang penting dominannya obat herbal. Salah Sobat Guntur ya. Ini statement yang keliru, pemikiran yang keliru. Sebenarnya kalau memang obat herbal ya murni berasal dari bahan-bahan yang alami. Jadi benar-benar aman ya seharusnya ya Mbak, karena dari bahan alami aman untuk dipakai. Bisa dikatakan bukan seterusnya sih, cuman dalam waktu yang lama cukup relatif aman, ya? Benar. Oke. Wah ini menarik ya Sobat Guntur FM. Tapi Mbak, kalau ngomongin tentang obat herbal dan juga obat konvensional gitu, obat apa sih namanya yang obat biasa kimia, kita beli, obat kimia ya, antara obat herbal dan obat kimia. Ada nggak sih riset gitu yang membuktikan bahwa obat kimia lebih ampuh, atau misalnya obat herbal lah yang lebih baik gitu misalnya? Ada nggak sih perbandingan riset yang mengatakan hal ini? Nah, kalau yang itu sih mungkin kalau penelitian-penelitian kan terus berkembang ya Mbak Tami ya. Kalau tahu saya sih selama ini ya, biar gak salah juga ya, ya. Kalau membandingkan obat kimia dan obat herbal sih kayaknya mungkin ada atau mungkin sedikit ya, saya kurang tahu juga. Tapi untuk riset obat herbal itu memang terus berlanjut untuk khasiatnya dikembangkan gitu Mbak Tami. Jadi obat herbal tidak obat herbal yang turun-temurun aja yang sekarang sedang dilakukan riset, juga obat tumbuhan baru yang ternyata diketahui memiliki khasiat pengobatan gitu Mbak Tami. Iya, kalau perbandingan antara obat konvensional sama obat herbal sih mungkin kita tidak bisa bandingkan khasiatnya seperti itu ya. Mungkin kita bisa gunakan dia sebagai kombinasi lah terapi gitu, memiliki efek yang sinergis seperti itu. Tapi kombinasi memang yang paling tepat ya rasanya ya Mbak Yuni. Kalau memang diperlukan ya memang perlu dikombinasi. Ya. Tapi satu sih Sobat Guntur yang menurut Tami perlu digarisbawahi, obat kimia dengan berbahan dasar kimia itu tidak bisa digunakan dengan relatif waktu yang lama ya Mbak ya. Maksudnya kok rasanya kasihan badan kena bahan kimia terus. Itu kan tergantung gitu penyakitnya ya? Mbak Tami. Kalau memang dia sudah kronis ya memang harus dilanjutkan terus. Iya, sampai memang menurut dokter mungkin ya kondisinya memang ada yang membaik atau memang yang harus terus dikontrol dengan obat tersebut seumur hidup juga ada. Itu memang harus sesuatu yang ya kita nikmati saja. Makanya kalau banyak nih pasien misalnya saya pakai obat ini bla 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 macam-macam ya dinikmati aja gitu kan. Tetap semangat, tetap konsumsi obat secara teratur, tetap gaya hidup yang sehat. Mudah-mudahan nanti obatnya bisa dikurangi gitu. Misalnya dari sekian item jadi cuma berapa item sama dokternya. Mudah-mudahan bisa sampai sembuh total gitu sih. Tapi memang kalau memang harus terus dilanjutkan, jadi dia terkontrol dengan adanya obat ya memang harus terus dilanjutkan gitu. Iya.
Oke, Mbak Yuni, sepertinya pembicaraan kita sangat menarik ya. Banyak di luar sana juga yang pastinya sangat tertarik ya. Kok kayaknya seru nih pembicaraan kali ini mengenai obat herbal. Karena memang masyarakat Indonesia, apalagi di Bali khususnya, memang sangat percaya terhadap obat herbal. Sobat Guntur FM, nanti jika kalian punya pertanyaan bisa joinan ya di 23455 di session kedua. Kami akan kasih kesempatan di session kedua nanti. Tapi untuk kali ini kita kasih kesempatan dulu untuk beberapa iklan yang akan lewat berikut ini. Silakan rekan Shanti.